Assalamualaikum semuanya. Ini nih yang lagi rame nih. Ini tuh topping ya teman-teman ya. Jadi tuh cocok banget buat topping mie ayam, toppingnya bakso, atau kalian bisa bikin kuah pedas Cirawang sendiri. Tuh dia menul-menul seperti ini, dan aku juga bakalan kasih tips juga biar dia nggak gampang lengket ya. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Dan yang aku bikin ini versi yang empuk dimakannya ya, bukan yang kenyal susah dimakan itu. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan, dan di sini aku ada 2 batang daun bawang. Ini pakai ukuran yang jumbo, super besar teman-teman. Kita langsung aja iris tipis seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita sisihkan dulu seperti ini. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Aku bakalan iris-iris cabai ya teman-teman ya. Kebetulan di sini aku ada cabai keriting. Kita pakai 50 gram aja, dan setelah itu langsung aja kita iris tipis juga seperti ini. Kalau udah, kita sisihkan dulu ya. Kita mau bikin adonan cirawangnya. Langsung aja kita timbang tepung tapioka, tepung kanji sebanyak 400 gram. Kalau takaran sendoknya kalian boleh hitung sendiri. Nah itu udah aku kasih tips juga ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri kalau nggak punya timbangan teman-teman. Padahal timbangannya cuma 20 ribuan aja. Nah ini langsung aja kita tarin, kita nolin lagi, dan di sini aku tambahkan tepung terigu, dan di sini untuk takarannya kita cuma pakai 100 gram aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan kalau sudah, langsung aja kita tambahkan perasa ataupun penyedapnya. Di sini aku tambahkan merica secukupnya aja. Nah kalau kalian pengen hemat, kalian pakai yang gilingan seperti ini. Kalian jauh lebih hemat 4 kali lipat ya teman-teman ya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan 3 siung bawang putih. Ini langsung aja kita haluskan menggunakan serutan keju seperti ini biar jauh lebih mudah. Jadi nggak perlu dicobek-cobek, cukup diparut seperti ini aja. Kalau sudah, langsung aja kita tambahkan perasannya ya. Dan penyedapnya di sini aku menggunakan masako ayam. Kita masukkan 1 bungkus seperti ini. Dan setelah itu untuk perasannya kita cuma tambahkan garam teman-teman. Dan untuk garamnya kita tambahkan 2 sendok teh dulu. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi. Kalau sudah masuk semuanya, langsung aja kita masukkan daun bawangnya juga ya. Ini daun bawangnya langsung aja kita masukkan semuanya ya teman-teman ya. Setelah itu langsung aja kita aduk dulu. Kita aduk secukupnya dulu biar tercampur merata antara tepung terigu, tepung tapioka, dan bumbu lainnya seperti ini. Nah ini boleh juga kalian masukin untuk tulang rawannya atau tulang rangunya, itu boleh langsung dimasukin. Cuman aku bakalan masukinnya nanti setelah kita masukin air panasnya teman-teman. Jadi nanti tulang rangunya nggak matang duluan. Nah ini langsung aja kita masukkan ya. Untuk airnya aku tanpa takaran, kita kasih secukupnya aja seperti ini. Kasihnya jangan takut-takut karena kita memang bikin teksturnya yang lembek. Jadi kita masukin aja seperti ini. Nah kita masukin aja banyak-banyak seperti ini sampai teksturnya beneran apa ya ngomongnya, lembek teman-teman. Jadi nggak kalis. Nah kita aduk dulu setengah sampai dia seperti ini. Kalau udah setengah adonannya tuh lumayan basah seperti ini, baru kita masukkan tulang rawan ataupun tulang rangunya. Kebetulan tulang rawan atau tulang rangunya ini aku potong-potong ya teman-teman ya. Jadi ini dari tulang rawannya paha ayam, aku dapatnya segini, ada daging-dagingnya juga sedikit. Kita masukin aja seperti ini ya. Nah kalau sudah, langsung aja kita aduk lagi sampai tercampur merata. Dan inilah cirawang ya teman-teman ya. Jadi dagingnya tuh dibohongin teman-teman. Jadi dagingnya menggunakan tulang rawan dan uratnya menggunakan daun bawang. Jadi aci urat bawang, cirawang. Ada-ada aja ya. Ini tuh khas Garut sana ya. Jadi makanan dari Garut sana. Dan sekarang udah sampai di sini. Dan buat kalian yang di tempatnya belum ada cirawang, cobain ya. Ini tuh sebagai topping mie ayam, bakso, atau cirawang
bawang sendiri juga bikin kuah pedasnya. Jadi buat kalian yang lagi bingung-bingung mau bikin topping apa, cobain ini ya. Kalau kurang asin kalian boleh tambahkan. Nah, karena ini jadi topping jangan terlalu asin ya teman-teman ya, jangan juga terlalu gurih, nanti kalah sama dengan masakan utamanya. Oke, kalau udah selesai kita aduk sampai tercampur merata, langsung aja kita masak. Caranya dengan cara kita rebuskan dulu air panas seperti ini, lalu kita tambahkan minyak goreng biar dia nggak lengket, dan langsung aja kita cetak seperti ini. Nggak harus bulat ya, jadi seperti ini aja nih caranya. Kita panasin dulu sedikit untuk sendoknya, dan setelah itu langsung aja kita cetak seperti ini. Nah, jadi nggak harus bulat ya teman-teman ya. Nah, kita aduk terus seperti ini dan sampai selesai ya teman-teman ya. Kita cuma pakai separuh aja untuk yang originalnya, karena nanti yang separuhnya lagi kita bakalan mix menggunakan cabai keriting tadi. Ini kita lakukan sampai penuh dulu. Nah, ini udah penuh ya, kita biarkan dulu sampai si acinya ini mengambang atau dia udah mateng. Sambil nungguin ini kita langsung aja aduk dulu ya. Kita campurkan dulu sisa adonan ini menggunakan cabai keriting ini, dan kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman ya. Jadi ada dua versi, kalian mau yang pedas atau yang original. Nah, jadi topping itu nggak harus melulu pakai daging atau takaran yang lain-lain teman-teman. Cukup menggunakan aci, daun bawang, dan juga tulang rawon seperti ini udah bisa jadi topping yang enak banget. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah coba untuk cirawang atau mungkin belum ada di tempat kalian, coba bikin di rumah ya. Resepnya gampang banget, pastikan ada daun bawangnya dan juga ada tulang rawannya. Nah, kalau susah dapetin tulang rawannya, kalian bisa beli online ya. Oke, ini yang original udah selesai. Kita lanjut untuk yang versi pedasnya. Caranya juga sama, kita cetaknya seperti ini aja. Jadi nggak ada perbedaan teman-teman, cuman tadi ditambahin cabai aja. Jadi nanti bentuknya seperti ini dan warnanya jauh lebih merona. Dan kalau udah selesai langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Pastikan dia udah matang dulu, atau dia udah mengambang dulu, atau warnanya udah berubah dulu, baru kita angkat ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Hasilnya banyak banget tuh, kalian makan bisa puas banget nih. Ini masih yang original aja ya teman-teman ya, jadi aku nggak bikinin versi kuahnya. Jadi kalau buat kalian yang pengen aku bikinin versi kuahnya, langsung aja komen-komen di bawah ya. Aku bakalan tulisin lengkap juga di deskripsi untuk resep lengkapnya. Atau buat kalian yang pengen dijadikan ini jualan, aku nggak ngitung ya ini berapa ya teman-teman, jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk modalnya aku bakalan bisa tulisin juga nih. Untuk modalnya aku bisa tulisin, tapi untuk hasilnya aku nggak bisa hitungin teman-teman. Dan untuk tipsnya biar ini nggak lengket nih, ini kan nggak lengket ya teman-teman ya, jadi nggak lengket antara satu dengan yang lainnya nih. Ini tipsnya gampang banget teman-teman. Habis kita serok dari rebusan tadi, kita siram menggunakan air dingin ataupun air biasa. Nanti dia bakalan menul-menul seperti ini, dan dia nggak lengket satu dengan yang lainnya. Dan ini tips dari aku, dan ini jarang banget orang tahu. Dan di sini ada yang jual tapi dia lengket-lengket teman-teman, jadi susah banget untuk diambilnya. Jadi nggak tahu berapa porsinya. Nah, biar nggak lengket kalian langsung aja siram menggunakan air dingin ya. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Thank you.